Kalau buat saya, masyarakat Kulpung itu udah sadar diri, Pak. Udah merasa mau mengganti pemimpin yang baru karena mau perubahan. Saya tetap mendukung seumpamanya ada yang lain, saya mengalah. Ada yang lain, saya mengalah. Saya dukung. Itu lebih baik saya di belakang. Gitu. Tapi kalau umpamanya calon yang didukung saya itu mendolimi rakyat, itu musuh saya. Kalau ada calon lain, saya lebih baik mundur. Ini saya tanggapi, sebenarnya kalau masyarakat menginginkan seorang figur untuk dicalonkan sebagai seorang pemimpin dan kemudian Bang Mutik dengan alasan ada calon lain terus kemudian ditolak keinginan masyarakat, kalau menurut saya itu sudah mendolimi masyarakat sampean. Seperti itu. Iya. Wa tawassaw bil haq, saling menyampaikan kebenaran. Terima kasih sama teman-teman yang sangat mendukung saya harus mencalonkan kepala desa Kulpung. Tapi sampai jangan kecewa, jangan putus asa. Karena detik ini masih belum final. Gitu ya, siap. Tolong saya doakan semoga perjalanan ini lancar. Amin. Tidak ada hambatan. Amin. Dan nanti kalau umpamanya sampai final, ini yang tetap akan mencalonkan saya. Minta dukungan sampean nomor 1 doa dan minta dukungan. Marilah siapa yang ada ikatan ke rakyat Kulpung, mari kita dukungkan ke rakyat Kulpung. Oh gitu ya, siap. Jangan jadi kepala desa, jadilah pemimpin rakyat. Makanya sampai harus nyalon kan seperti itu. Ini banyak dukungan loh di sini loh. Ada dari Kulpung tadi ada. Kulpung ini Pak, sampai dari Kulpung ya. Oh dari Bangkung, bukan dari Kulpung, jadi nggak bisa tanya-tanya. Tapi sampean dukung ke Pak Muti tadi. Hah? Juragan saya. Tapi dukung tadi ke Lebon. Tergantung masyarakatnya. Oh, tergantung masyarakat. Sampean sendiri mendukung apa enggak? Mendukung, Bos. Bagus. Asalkan bisa mengayomi masyarakat. Sip. Bukan jadi bumerang masyarakat itu enggak enak. Mantap. Anggaplah tidak amanah seperti itu ya. Selama beliau amanah sampean mendukung. Nah, itu kan inginnya masyarakat kayak itu, Bos. Bagus. Wah, ini bagus. Bagus itu. Oh ya, sekali lagi saya wawancara ke Mas Maskur aja, ini tidak ada komentar dari tadi. Tanggapannya untuk Mas Mukti ini apa atau bagaimana? Terkait dia itu yang mau dicalonkan tapi dia malah tidak tertarik gitu loh. Gimana kalau menurut sampean? Ya emang Pak, mudah rakyat setuju saya. Iya. Kebaik dia bilang lagi perempuan sama Pak. Dibilang lagi itu sampai tolak. Kan emang. Iya betul. Dengan rakyat butuh Pak Putih ya. Iya. Kalau terang telepon. Terus sampai tak boron. Kan emang. Jadi teguh orang yang saya lopot. Kan emang. Iya. Kan emang. Tangki. Iya. Sedangkan rakyat mendukung Pak Putih seperti Butuh figur seperti Pak. Butuh. Ini harus dijawab juga sama Pak Abdul Mukti. Ini katanya saudara kita. Ini cuman diskusi santai ya Pak ya. Jadi jangan sampai diambil hati. Jadi kalau sampai masyarakat sampean menolak keinginan masyarakat untuk menyalonkan sampean, satu selain disayangkan, kasihan rakyat seperti itu. Karena Bapak Abdul Mutir ya nyalon, engkau tadi tukang ngangkak kopin. Iya. Sudah ada. Iya, kau nyalon. Kayak mau tak nyalon, kau mau ketemu tak nyapa. Untuk sekarang, saya tidak boleh untuk sekarang. Nanti kalau umpamanya ini tapi mau mencalonkan dulu musyawarah, tidak ada niat. Sekarang sampai dari dulu sampai sekarang belum ada niat. Tapi nanti ke belakangnya itu belum tentu Mas. Ya betul. Tuh, maaf, ini di garis bawah. Sampai saya ketemu sama sampean musyawarah atau tanya-tanya ke saya. Diskusi sama saya, sampai sekarang saya tidak ada niat. Entah ke belakang nanti. Kadang-kadang bisa mencalonkan kurang 5 bulan, 3 bulan. Ayolah itu. Tapi untuk sekarang karena yang dua itu Haji Yudi sama Nur Hasim itu memang minta dukungan ke saya. Karena dia mungkin ada niat lah. Jadi kalau umpamanya sudah niat saya dukung, saya duduk sendiri, seumpamanya lah. Gimana perasaannya?
orang itu yang Betul, yang ke saya itu yang saya berat. Ya, Terkecuali memang tidak ada calon, nanti rakyat itu anggaplah gembar-gembur untuk mendukung saya, apa saya tidak berangkat, insya Allah. Tapi kalau ada yang dua itu, endaklah. Nah, saya boleh menanggapi. Handphone mulai lagi Pak Solis, senang kok. Nah, saya boleh menanggapi ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Yang jelas, kalau sudah terlanjur ada dua orang calon yang minta dukungan kepada Pak Abdul Mukti. Ya. Yang jelas kita harus lihat dulu. Jelas. Tujuannya apa? Nah, ya jelas. Si A, calon si A tujuannya apa? Si B tujuannya apa? Terus kemudian kita analisa terhadap masyarakat langsung. Nah. Masyarakat langsung oke, ternyata orangnya ini salah satunya baik, oke kita dukung. Tapi kalau ternyata masyarakat menilai orang ini nggak baik, masyarakat juga nggak mau seperti itu, maka harus kita korbankan. Jangan jaga perasaan dua orang calon ini. Yang harus kita jaga adalah perasaan rakyat satu desa. Memang Mas, saya tanggapi Seperti itu. 3 hari dari sekarang orang itu banyak saya ke Gulbung, musyawarah. Begitu saya bilang enggak ada yang mencalonkan 2 orang, kayaknya kayaknya kecewa Mas. Nah, itu satu kode. Tapi ini saya tegas, ini nanti kalau saya mendukung di antara calon yang 2 itu, saya ada arahannya ke depan. Gitu. Karena maaf ya, saya kalau umpamanya mendukung ataupun istilahnya mendukung satu calon, saya tidak memberatkan ke si calon itu. Jadi saya jalan sendiri ke rakyat. Cak bela kena Mas, kau tak minta modal de orang Mas. Saya bela rokok, tak minta de. Siap modal sendiri ya. Beli rokok TV. Tapi kalau umpamanya jadi orang yang dicalonkan saya tidak bisa diatur yang benar, musuhnya saya sudah kejadian berapa kali. Ini ada komentar dari Fahrul Rahman. Bagaimana imam atau pemimpin sebenarnya, laki-laki atau perempuan? Nah ini saya tanya Pak, imam itu laki-laki atau perempuan ke Baitullah? Laki-laki. Harus laki-laki ya? Selama masih ada laki-laki. Berarti di Gulpung, mohon maaf saya kan tidak tahu. Di Gulpung itu laki-laki apa perempuan imamnya, Ya, pemimpinnya? Perempuan Mas. Oh. Gini, Iya. kalau perempuan saya tanggapi. Iya, siap. Kalau ternyata perempuan itu punya kemampuan lebih daripada laki-laki yang sudah ada, Iya. maka perempuan itu boleh memimpin. Kalau punya kemampuan lebih daripada laki-laki yang sudah ada. Jadi misalkan adalah banyak laki-laki, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk membangun, untuk menciptakan kemakmuran dalam satu masyarakat. Yaitu sedangkan perempuan ini punya kemampuan untuk itu, ya silakan dipersilakan. Ternyata di Gulpung masyarakat masih mengeluh, berarti kan masalah Iya. nanti ternyata mengeluh ya itu ya kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nah ini juga Tanpa memilih dulu kan begitu. ini juga dari Bang Asis untuk Pak Abdul Mukti. Ya. Ba, jago tako ba, ada sistem gugur maju. Pokoknya kakek harus maju dengan niat yang baik. Ini untuk saudara Abdul Aziz, dia mendukung ini. Tanggapi. Pokoknya kalau umpama harus maju ada sistem gugur. iya maksudnya jago tako makinlah gugur, maksudnya jago tako kalah gitu loh. Pokoknya kakek harus maju ini loh, maksudnya seperti itu. Dari ini gimana dari Abdul Aziz ini? Ini pokoknya ini mendukung. Nah, yang kedua dari Fahrul Rahim, saudaranya Fahrul Rahman. Hati-hati Kak Mukti, banyak pemain politik dengan bahasa indah dan sejuk mendukung setelah melengkap paslon pilkades saja. Hati-hati maksudnya mungkin dia itu ngasih pesan agar berhati-hati, banyak pemain. Ya saya tidak tahu pemain apa, sampean yang tahu itu. Kita cuma menanggapi ini. Sende Ahong, semoga sukses Bos Abdul Mukti Ali Raja. Ini dari Sendi Ahong. Amin. Koncel, saya mendukung meskipun bukan rakyat Gulpung buat Mas Mukti. Ah ini dari Koncel. Ini ada yang mendukung juga. Pokoknya di komentar dari tadi Mas Mukti, ini banyak yang mendukung sampean ini. Ini di komentar ini. Dan saya mau tanya ke teman-teman.
Iya siap. Intinya sampean itu bisa mendukung karena bukan rakyat Kulbun dan jarang ketemu sama saya. Alasan sampean itu gimana lah? Ini penting Itu. ini. Karena sampean bukan rakyat Kulbun dan teman-teman saya tapi jarang ketemu. Gitu. Kok bisa mendukung saya untuk maju calon pilkades desa Kulbun? Pertanyaan bagus. Gitu. Jadi pertama Menurut saya sampean tanya gimana? Saya orangnya ini kayak gini. Oke, ini bagus, harus dijawab loh sama teman-teman. Saya mulai dari Mas Rian. Mas Rian, ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Mukti. Dia kan tadi sampean mendukung. Ya, mendukung dia harus duduk, harus nyalon kepala desa. Alasan sampean apa? Sedangkan sampean bukan warga Kulpung yang setiap hari tidak tahu beliau. Alasan sampean apa? Alasan saya kenapa saya mendukung Mas Mukti karena saya orang lapangan, ya kan? Saya orang lapangan. Saya mendengar keluh kesah yang ada di desa Kulpung. Didengarkan Mas Mukti? Saya mendengar keluh kesah warga Kulpung. Keluh kesah apa? Tentang apa lah? Contoh ini singkat aja. Ya banyak. Jangan punya kepada Kades yang sekarang. Kades. Kades yang sekarang. Siap. Bukan hanya satu warga. Itu saya tangkap di situ satu kampung, 2 kampung, 3 kampung lah. 3 dusun. Yang mengeluh lah ya. Yang mengeluh. Kenapa saya bisa jawab itu? Karena saya orang lapangan. Paham ke Mas Mukti? Dan saya minta tolong sekarang, Mas Ria, sampean mendukung saya. Apakah sudah tahu nih kerja saya? Nah, apa sampean sudah tahu orangnya seperti apa gitu loh maksudnya? Itu karena orang mendukung kalau umpamanya jadi meskipun bukan rakyat Kulbun, saya mendonim berarti ini dosa juga. Betul. Nah sekarang kamu mendukung saya. Alasan sampean itu gimana? Saya tidak pernah bersentuhan sama rakyat Kulbun, jarang lah. Alasan saya kenapa saya mendukung sampean, sekali lagi saya tegaskan, saya orang lapangan. Tentu saya tahu keluh kesah orang Kulbun. Pastinya, karena saya di sana banyak temuan-temuan yang ada di Kulpung yang menurut saya itu fatal. Oke, di stop dulu ya masalah itu ya, di stop. Nah, pertanyaannya Mas Mukti, kok bisa dukungan sampean itu larinya ke Mas Mukti gitu? Terlalu banyak di sana, terlalu banyak masyarakat Kulpung sendiri yang mendukung sampean. Berarti berdasarkan orang itu ke sampean gitu loh. Paham kan? Oke, sekarang saya tanya ke Mas Ro. Dia kalau nyalon katanya mau jadi tukang angkat kopinya. Nah, menurut sampean? Betul koi, Pak. Iya, betul enggak apa-apa. Iya. Kok memang benih orang lapangan. Ke daerah Kulpung ini enggak terlalu tahu karena sebelum daerah Kulpung ini tak terlalu tahu. Cuman tadi pas Pak Abdul Mukti ini duduk ngobrol sama kita teman-teman kita ini, saya salut dari cara pembicaraannya itu, Pak. Banyak yang mendukung tapi dia belum ada jawaban iya. Iya, itu yang saya juga greget di situ gitu loh. Jadi itu, lagipun. Sedangkan orang mau dicalonkan sampai nyari masa ya kan? Makanya dari tata pembicaranya Bapak Abdul Mukti memang saya salut. Jarang ada seorang pemimpin kayak itu, Pak. Kadang orang kan banyak kalau kamu nyalon, iya, itu orang cari kesempatan mau didukung orang. Lagipun yang buat hati saya menangis lah. Iya, tersentuh lah. Ya, tersentuh. Dia punya sumpah kalau memang dia nggak berbakti ke rakyat Kulpung, lebih baik dicabut nyawanya. Itu poin kesampaiannya. Iya. Itu poin kesampaian. Lo ini bukan main-main, Mas. Ya makanya itu poin kesampaian sehingga dia mendukung Sekarang gitu. apalagi saya tidak bisa tidak mencalonkan, saya pribadi hati saya, mun saya tengki dia menusak, mater sudah cabut, Mas. Ya makanya itu. Alasan itu tretan sehingga Iya, Mas. Mas. Jadi Nah. kalau saya anggaplah sekarang umpamanya marah ke sampean mau dendam, saya tanya, ini apa dolim, apa tengki? Takut saya itu dicabut, Mas. Pak, saya ini masalah politik kepala desa itu memang udah biasa saya. Kepala desa mana-mana saja saya pasti ada. Pasti mengikuti lah ya. Mengikuti. Tapi jarang ada tutur pembicaraannya yang seperti Bapak Mukti ini. Jarang. Apalagi mau bersumpah, Pak. Untuk saya berani. Iya, makanya Berani. saya ngedukung sampean 100%, Mak. 100% karena dari tutur pembicaraan sampean.
sampaikan. Makanya saya punya Dan janji. ini dicatat lah ya, direkam ini ya. Iya. Dan orang juga sampean mau main-main nanti orang Iya. bisa tinggal lihat ini kan seperti itu. Dan saya punya janji sama sampean, kalau sampean nyalon jadi kepala desa Kulpung, saya siap jadi tukang angkat kopi 1 minggu. Alhamdulillah. Itu janji saya. Bukan 1 minggu, bahkan sampai selesai ya Sampai Brigade, selesai. sampai terpilih. Mas Mahaditullah itu sumpah bukan sumpah ke sampean. Sumpah ke diri saya sendiri. Iya, rakyat lagi Itu. kan. Nah, maksudnya sumpah seumpamanya saya bersumpah demi Allah, itu bukan ke rakyat, ke saya sendiri loh. Iya kan, namanya Seumpamanya bersumpah, saya Pak. tidak berbakti atau dengki ke sampean, madar sudah mati. Iya, Anggaplah sama. tidak amanah seperti itu ya. Iya, sama. Kalau kita tanya sekarang dari Badullah, tadi ada pertanyaan Mbak dari Mas Abdul Mukti. Seperti apa sih orangnya dia seperti itu, Mbak? Dan kenapa dia harus mencalonkan? Dia harus bagaimana ke depannya gitu loh. Yang jelas saya itu kan netral. Cuman saya mengomentari dan saya wajib mengarahkan ke sesuatu yang baik. Ya, siap. Wa tawassaw bil haq, saling menyampaikan kebenaran. Siap. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita melihat seorang figur, di mana seorang figur itu punya nilai positif dan kaitannya dengan pencalonan seorang pemimpin, maka wajib mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dan saya sendiri mendukung. Kenapa? Karena selama saya masuk ke melihat dunia perpolitikan, baik tingkat dusun, desa, kabupaten dan lain sebagainya secara global, itu sudah sangat-sangat istilahnya masyarakat itu sebetulnya kecewa. Cuman kekecewaan masyarakat terpendam, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena belum ada backup yang betul-betul mengayomi masyarakat. Ada pemimpin gitu. Sehingga sebenarnya masyarakat itu punya unek-unek, punya hasrat, punya impian bagaimana masyarakat itu punya pemimpin yang baik, yang betul-betul adil. Maaf dipotong Mas. Seperti itu. Mas Dullah, saya kenal sama sampean mulai lama, mulai dulu kenal. Cuman tidak pernah berbicara tentang politik ataupun sampean tahu nih kerja saya dan perilaku saya, akhlak saya. Kenapa sampean kok terlalu memojokkan harus sampean? Harus duduk gitu ya. Baik. Lah itu yang saya heran tuh. Oke, siap. Apa dasarnya sampean? Ya, pertama begini. Pertama dari pandangan pertama itu yang dinilai adalah akhlak dan kebijakan. Apakah beliau ini masuk ke kriteria itu? Tadi dulu dari berbicara, karena bicara itu pembicaraan seseorang itu menunjukkan kepribadian orang itu sendiri. Betul. Kalau bicaranya bagus, kalau bicaranya bijak, kalau bicaranya positif terhadap masyarakat, berarti kepribadiannya memang untuk membela masyarakat. Anggaplah dia punya pribadi yang bijak gitu ya. Seperti itu. Jadi nilainya plus di situ. Itu satu poin. Satu poin ke Terus Mas Mukti kemudian, ini. kenapa untuk saya saat ini harus mendukung pertama dari data-data yang masuk, terutama dari Mas Rian. Ada banyak dukungan dari masyarakat. Satu itu. Jadi karena dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat itu kenapa masyarakat mendukung? Karena latar belakangnya masyarakat kecewa saat ini. Sehingga masyarakat mendukung figur, mengimpikan figur yang bijaksana. Dari situlah saya punya alasan. Kenapa? Mau tidak mau Pak Mas Mukti ini kalau saya katakan wajib berdasarkan dukungan dari masyarakat. Dan untuk penilaian sampean tentang Mas Mukti ini bagaimana orangnya sih kalau melihat sampean kan sudah lama lah kita ngobrol di sini. Yang jelas sampean punya penilaian satu dari bahasanya. Kalau menurut sampean orangnya bagaimana sih? Ini murni dari saya. Murni dari Pertama saya lihat Abdul Mukti. Ya? Pak Abdul Mukti ini pertama saya lihat kaget. Takut saya. Takutnya apa? Takut seperti preman. Mohon maaf. Awalnya. Tapi setelah terjadinya interaksi, pembicaraan, terjalinnya komunikasi, diskusi, di situ ada muncul bahasa-bahasa kebijakan yang mencerminkan kepribadian yang sangat baik. Undur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, ulah tandur matilah. Jangan dilihat siapa yang membicarakan. Berarti tadi sampean
waktu awal melihat Mas Mukti ini kaget ya, seperti preman gitu. Seperti ya. preman. Pas dia bicara ternyata bijak gitu ya. Bijak. Alasan itu berarti. Alasan itu kenapa kita ini butuh pemimpin yang bijak, butuh pemimpin yang betul-betul memberikan kepuasan kepada masyarakat.